Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar semua di malam hari ini? Kembali lagi di Instagram Live. Wah, lama banget ya nggak pernah Instagram Live gitu ya malam hari ini. Wah, terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Saya nunggu nulis dulu ya, screening saham. Oke. XC. Aduh. Oke, sambil kita menunggu Bang Fadil, boleh teman-teman juga naruh pertanyaannya di kolom komentar sambil saya juga nunggu Bang Fadil. Oke. Kita belajar bareng malam hari ini sama Bang Fadil ya. Oke, ini dia. Oke, bentar. Nah, kita belajar screening saham cuan. Oke, udah ada belum sih Bang Fadil? Oke, saya undang. Semoga udah gabung nih Bang Fadil ya. Halo, Bang Fadil, apa kabar? Eh, Baik, sangat baik. Alhamdulillah kalau sehat ya. Ini lagi nggak ada kegiatan kan, Bang? Maaf. Nggak ada. Nah, kita malam hari ini kita Instagram Live sama Bang Fadil tentunya. Buat teman-teman yang mau punya pertanyaan boleh langsung taruh di kolom Q&A di bawah. Tapi sebelum kalau kita lihat kan Bang Fadil ini suka banget share ya. Share banyak banget di Instagramnya, terus juga di story-nya. Nah, sebenarnya pertanyaan paling dasar nih. Cara buat screening saham dari Bang Fadil itu seperti apa sih? Apa sih indikator yang diperhatikan, Bang? Hmm, ya, pertama indikator yang gua selalu pakai itu inflow dulu ya. Maksudnya inflow itu kayak volume biasa ya. Chart volume Hmm. biasa itu adakah meledaknya sebuah volume atau adakah setelah dia distribusi panjang di volumenya menebal atau makin makin menipis. Kalau menipis terus ada yang reakumulasi itu yang biasanya gue pantau di situ. Hmm. Nah, berarti volume ini menjadi satu indikator yang apa ya, paling depan sebelum masuk ke indikator selanjutnya ya. Iya, iya, pasti volume karena dengan volume kita tahu bahwa saham ini memiliki transaksi. Bahayanya kalau misalnya kita eh, membeli saham-saham yang tidak ada transaksinya atau tidak ada volumenya, bisa beli nggak bisa jual. Ya. Tapi kalau Itu. buat volumenya itu di ada angka tertentu nggak? Misalnya kan ada orang yang suka masuk ketika volumenya gede, tapi ada yang misalnya nggak terlalu gede juga tetap masuk atau tetap apa ya, mengcompare dengan modalnya juga. Sebenarnya sebenarnya eh, kecil atau besar itu kan tergantung dari modal ya. Kalau misalnya modalnya modalnya memang 10 sampai 50, gue rasa masuk di saham-saham yang gorengan kecil pun gampang keluar. Cuman ya kalau gue indikatornya ya tetap kita harus sadar bahwa semakin kecil volumenya semakin gampang naik. Tapi itu juga simetris, semakin gampang naik ya semakin gampang turun. Jadi kalau misalnya nggak punya waktu, volume itu sebagai indikator bahwa oh kita masih punya waktu untuk mantengin market, ya udah masuk di volume-volume yang tanda kutip tuh kecil-kecil nggak apa-apa, yang transaksi hariannya cuma 100-200 juta bisa masuk situ. Cuman kalau untuk kita yang memiliki kesibukan, disarankan jangan, Hmm. karena Oke. itu nggak. Nah, ketika volumenya udah sesuai dengan apa yang diharapkan, indikator apa selanjutnya yang Bang Fadil lihat lagi? Biasanya setelah indikator volume yang anjlok gitu ya, maksudnya volume yang tinggi, spike tinggi, kita harus lihat dalam keadaannya ya. Pasti gue langsung ngecek trennya dulu. Nah, tren ini salah satunya kita nggak bisa pungkiri bahwa kita harus melihat technical. Tapi bukan technical yang gue pakai bukan yang terlalu ribet. Gue cuma lihat bahwa ketika saham ini uptrend, dia sudah menunjukkan konsolidasi sideways karena kalau misal uptrend pasti ada patah trend. Nah, ketika patah trend ada sideways, di situ yang gue cari. Atau sebaliknya, downtrend dia sudah membentuk sideways, sudah nggak menciptakan lower low, habis itu ada sideways panjang, di mana di situ baru indikator yang setelahnya.
kurang lebih Hmm. seperti itu. Oke. Nah, berarti bisa dikatakan Bang suka saham yang cenderung sideways ketimbang masih uptrend gitu ya? Ya, ya, ya. Lebih sukanya begitu karena sesuai dengan porsi mental masing-masing ya, dimana gue bukan seberani teman-teman scalper. Jadi gue mencari titik dimana memastikan dulu ketika uptrend itu kan semua orang dalam keadaan cuan nih. Ketika semua orang dalam keadaan cuan, pasti akan ada yang taking profit. Nah, ketika taking profit, kita udah telat masuk di, nggak mungkin secara logika masuk setelah dia pas lagi rally-rallynya itu, kita nggak pernah tahu kapan makernya atau mayoritas orang yang cuan taking profit. Nah, dengan kita lihat tunggu patah trend sideways itu, gue merasa itu titik netral untuk bisa akhirnya tekanan jual taking profitnya sudah mulai ada yang membeli dan trennya berhenti. Jadi itu gue makanya lebih milih sideways dulu untuk confirmationnya aja trennya. Berarti Bang Fadil cenderung lebih suka swing ketimbang day trade begitu ya? Iya, iya. Tapi Hmm. kalau misalnya day trade pun ya biasanya di saham-saham yang benar-benar ngerti lah, maksudnya cara pola permainannya seperti apa. Kayak misalnya saham-saham yang memang dia berbisnisnya, tanda kutip berbisnisnya di lembar saham, akhirnya dia harus mendefend sahamnya. Dia punya hutang yang sangat besar dan dia harus mendefend sahamnya, habis itu right issue. Nah, di situ biasanya buat day trading, tapi nggak semua saham, karena eh, nggak tahu, maksudnya ngelihat ngelihat dari gue kan orangnya terlalu deg-degan ya, deg-degan di market. Jadi gue lebih pilih untuk swing dibanding uh, day trade. Walaupun sering day trade juga buat jajan, tapi perbandingan skala portonya tuh jauh banget. Kayak misalnya swing tuh 100, day trade tuh 10. Itu tuh cuman buat, oh mau beli boba nih, taruh 10 juta aja deh. Jadi itu kayak, ayo dah, udah siap hilang aja gitu kalau kalau buat day trade. Jadi gak yang gede gitu. Nyari pembeli bobanya trading dulu ya berarti. Iya. Nyari pembeli bobanya di trading. Nah ini tuh banyak orang yang suka ini loh Bang Fadil, apa ya bisa dikatakan bingung ketika mau screening saham buat swing. Kebanyakan pasti pusing banget kayak ya rata-rata pasti jatuh-jatuhnya ya mending day trade gitu, atau enggak ketika memang meniatkan buat swing tapi ujung-ujungnya lihat cuannya udah banyak, akhirnya ya udahlah di profit taking aja gitu ya. Tapi sebenarnya sahamnya itu masih potensial buat swing. Nah, ketika melihat saham atau mencari nih, kan banyak banget emiten nih, mencari saham yang potensial buat swing, apa sih indikator pertama yang harus kita lihat gitu? Indikator sebenarnya ya, sebelum kita masuk ke chart, sebelum masuk ke volume, indikator pertama adalah carilah perusahaan yang masih dipimpin oleh orang-orang yang muda dan dia masih punya ambisi untuk membawa perusahaan ini lebih tinggi. Bukan Oke. berarti bukan berarti pemuda ini akan menggoreng saham. Hanya saja biasanya dalam aksi-aksi korporasi mereka yang agak-agak atraktif itu akan menimbulkan volatilitas market. Dan ketika atraktifnya itu ternyata yang membeli itu adalah institusi, di situ kita bisa ikut. Jadi kita nggak bisa tuh, maksudnya kita jangan melihat dulu bahwa kalau awal-awal screening kita lihat dulu bukan apa ya, bukan berarti saham gorengan, semua saham gorengan itu kita masukin, enggak. Jadi kita lihat dulu kira-kira perusahaan ini dengan keadaan yang hari ini apa yang bisa tanda kutip jadi bahan sentimen di masa depannya, karena kita tahu market itu kan suka bereaksi terhadap berita-berita atau sentimen-sentimen. Nah, di situ yang kita lihat di awal. Jadi kita nggak terlalu uh, buang waktu di saham-saham yang super gorengan, yang tanda kutip yang isi cuman ya beatnya kadang-kadang 10.000 di pagi hari, terus pagi-pagi tiba-tiba hilang 100. Itu kan itu itu cepet cuan, maksudnya itu cepet cuan, tapi lama-kelamaan akan merusak mental. Kita nggak Ya. pernah ngeliat secara futuristik. Coba sekarang kan, karena orang menganggap semua gorengan, berapa berapa banyak orang nyesal sama saham GSKO ketika dari gocap naik ke
200 sekarang. Itu kan Ya. itu kan orang menganggap karena GSKO ini cuman gocap yang baru dibangun, tapi mereka kurang detail melihatnya bahwa di GSKO yang nge-breakout institusi, yang nge-breakout asing, yang reakum asing. Beda gitu. Kalau misalnya saham-saham yang tanda kutip gocap lucu-lucu kan, dia nge-breakout big player, yang menutup big player ketika ada koreksi institusi nggak ada yang mau masuk. Ya berarti sahamnya cuma lucuan aja. Ya. Oke, berarti memperhatikan, kan kalau aku lihat misalnya Bang Fadil tuh di story-nya melihat akumulasi dari big player itu menjadi indikator paling besar juga ya. Yes, yes harus. Kalau big player mungkin kita agak-agak mesti mantengin market ya. Kalau big player, tapi yang biasa gue ikutin itu adalah apakah foreign itu masuk di saham yang foreign yang terbesar, atau adakah saham-saham yang tanda kutip secara kinerja perusahaan itu belum membuktikan apa-apa, tapi kok institusi ini masuk terus gitu loh. Karena institusi kan artinya institusi itu beda sama kita kan beli sebuah saham pasti cuman oh menarik nih buy, oh menarik nih buy. Kalau institusi kan dia pasti ada analis mereka, terus mereka nggak bisa asal beli, mereka pasti ada perhitungannya, dan jarang sekali institusi untuk day trade. Jadi gue pun bukan big playernya justru ke institusi atau foreignnya. Oke, berarti foreign ini kan kalau kita lihat kalau beda tipikal sama ya retail seperti saya misalnya. Kalau foreign kan sekali akumulasi bisa lama gitu ya di emiten tersebut, Bang Fadil ya. Yes. Karena foreign pun rapi loh. Maksudnya foreign itu cara mainnya memang rapi. Kayak contoh misalnya kita lihat ya, lihat ini. Boleh. Di sini kan yang paling aman lah BCA kan. Kalau foreign itu memprojoki sebuah saham itu sangat rapi. Perhatikan sini, saya nyalain foreign flow-nya. Mereka rapi tuh. Dia akumulasi naik, terus dia jual setengah barangnya, nggak mungkin semua karena nggak bisa exit. Nah, di sini taruhlah di sini asing biasanya di sini dia masuk modal 100 juta gitu ya. Terus dia naik ke sini, dia take profit 30 juta. Di sini dia take profit 50. Modal yang di sini diakum lagi kan? Akumulasi itu kan terjadi ketika sideways. Tapi foreign flow-nya turun. Terus dia naik. Tapi kalau kita lihat berkaca, ya semuanya begitu polanya. Dia naik, turun, konsolidasi dulu baru naik. Jadi caranya asing karena modalnya besar dan juga keluarnya nggak bisa sembarangan, jadi dia lebih kayak membentuk kayak begini-gini nih. Nah kalau institusi juga sama, misalnya kayak kemarin Saratoga, misalnya Saratoga nggak akan bisa, maksudnya kita di Saratoga kita tahu bahwa setiap korporasi memiliki style untuk akumulasi, bukan menggoreng-goreng saham ya, maksudnya ini style akumulasi mereka. Lihat Saratoga, ini rentan waktunya selalu begini. Nah sekarang posisinya udah di sini, berarti Saratoga nanti kemungkinan akan membentuk begini lagi nih, begini lagi. Dulu kayak bisa berbulan-bulan dia bentuk di kayak gini, kita dibikin nggak sabar, habis itu dia naik lagi, kita cuekin, kayak sama lah kayak gini, dicuekin terbang. Nah pola-pola yang seperti ini yang gue merasa bahwa ini adalah pola yang gue cari gitu loh. Maksudnya jadi kita investasi nggak juga setiap hari mantengin market, terus juga tahu gitu loh, dengan tahu caranya konglomerasi atau suatu grup-grup emiten itu bekerja, kita tahu kapan kita harus melakukan akumulasi berbarengan dengan mereka. Karena kalau kita nangkepnya di saat mereka distribusi, ya mungkin bisa balik lagi. Cuman sekarang kita hidup di zaman yang datanya kebuka semua. Sangat sayang kalau kita nggak pakai data itu. Gitu. Oke. Yang dari sisi mana ketika kita screening saham? Gimana? Tadi kurang jelas suaranya. Ada yang di story Bang Fadil tuh yang aku perhatikan juga, yang
pengen dibahas di live IG ini buat men-screening sahamnya. Nah, melihat Uh, apa yang harus dilihat. oke. Tapi ini sebenarnya ini adalah tools, bisa tanda kutip 90% keputusan buy gue adalah di tools ini. Tools ini namanya memang NeoBDM. Itu namanya NeoBDM.tech. Nah, itu dia ada transaction chart. Nah, kalau kita lihat misalnya sini ya, tak liatin. Ya. Jadi, Banyak yang nanya Bang Fadil, itu aplikasi apa? Aplikasi apa? Oh, bisa ada. jadi ini sebenarnya NeoBDM.tech itu ya. Nanti di sini di screening, di analisis itu ada transaction chart. Nah, transaction chart ini biasa gue ngeliat kayak misalnya BCA nih, kayak misalnya BCA tadi kita lihat nih, oh ini BCA chartnya lagi dibanting nih, lagi dibanting. Siapa sih yang ngebuat ngebanting ini? Nah, di sini kita lihat nih, di hari ini yang ngebanting itu adalah yang ibarat taking profit itu adalah foreign taking profit sama institusi di sini. Siapa yang ambil? Tentu saja tak lain tak bukan retail. Nah, data ini memang data yang di-collect oleh mesinnya si NeoBDM ini dari KSEI. Sebenarnya kita bisa collect datanya. Cuman itu agak sedikit manual dan ribet banget deh. Nah, ini namanya transaction chart. Nah, transaction chart ini artinya data transaksi hari itu siapa aja isinya. Institusi atau apa. Misalnya contoh tadi Saratoga. Jadi kita tuh tanda kutip tools ini tuh buat kita lihat siapa sih yang nge-breakoutin saham ini, siapa sih yang reakumulasi. Lihat ya Saratoga ya. Lihat Saratoga ini kan breakout nih. Yang nge-breakoutin siapa tuh? Foreign, institusi, yang dimakan, yang jualan adalah retail. Artinya apa? Artinya adalah saham ini uptrend bukan dari big player. Ini bener-bener institusi dicampur foreign memang mendorong saham ini. Nggak tahu apa, kita sama-sama nggak tahu. Selain kalau kita kerja di Saratoganya langsung. Tapi di sini indikasi, wah foreign itu kok udah pucuk masih dorong. Terus institusi udah pucuk masih dorong. Nah, ini mungkin ada corporate action yang akan dibahas beberapa bulan kemudian karena kemungkinan besar seperti itu. Nah, ini kan yang buat hariannya nih. Ini buat hariannya. Nah, di sini di analisis ini ada lagi nih namanya balance position chart. Nah, balance position chart ini tujuannya untuk sebulan. Misal kita lihat Saratoga. Nah, di sini kepemilikan Saratoga rata-rata memang dipegang oleh retail. Tapi retail di sini kita nggak bisa bilang ini retail. Ini cuman namanya lokal individual. Ketika seseorang membeli saham yang dalam tanda kutip bukan atas nama institusi, personal RDN, dia akan masuk ke di sini. Jadi belum tentu, karena ada saham-saham kayak misalnya saham ini nih, misalnya kayak Bola ini kan retail semua nih. Kalau kita lihat retail semua. Cuman kita tahu sendiri bahwa pengendali dari saham ini adalah Pak Peter Tanuri. Nah, walaupun Pak Peter Tanuri mengambil saham itu puluhan miliar, ratusan miliar, dihitungnya adalah lokal individual. Jadi ini adalah balance position itu untuk melihat bahwa siapa sih yang memiliki saham ini. Di sini adalah lembar-lembarnya, di sini nanti kita lihat ada foreign asuransi atau foreign corporate yang ambil, di sini persentasenya. Jadi persentasenya, nah persentase ini adalah yang menentukan power. Jadi kayak megang supply-nya. Tapi setelah ngecek sini, supply kan kayak di pasar, bisa jadi pabriknya nih. Nah, kita balik ke si transaction chart, itu ibaratnya untuk ngecek misalnya bola gitu ya, misalnya bola atau saham apapun bebas, misalnya ini masih balance transaction. Nah transaction itu kita cari BBC aja deh, biar nggak terlalu gorengan. Nah transaction chart ini kalau misalnya balance position adalah pabrikannya, penjual pabriknya, nah transaction chart ini adalah perdagangan harian di pasar itu siapa. Jangan sampai kita salah kaprah. Setiap saham itu kepemilikan BCA misalnya. Kepemilikan BCA di sini adalah 83% foreign.
Jadi keputusan kita membeli saham ini ya ketika foreignnya akumulasi, ketika di foreignnya jualan, boleh kita mengambil sebuah saham ini, tapi dengan size yang terukur dan kecil, karena yang punya pabrik ibaratnya foreign, kita ngikutinnya foreign. Jangan sampai kita masuk ke pabriknya, misalnya pabriknya si ini, jangan sampai sebentar, salah. Jangan sampai kita masuk tuh ke saham misalnya kayak tadi tuh yang super volatil, misalnya bola. Nah, bola ini kepemilikannya foreign itu hanya 4,7%, retailnya 70%, institusi 24%. Terus kita karena fansnya foreign flow bilang bahwa wah kalau asingnya beli gitu ya, asing yang beli saya ikut beli. Ya itu salah kamar. Maksudnya yang dagang di sini bukan asing, yang dagang di sini adalah institusi lokal. Jadi jangan sampai saya fans berat dengan foreign flow, terus semua saham saya beli pakai foreign flow. Salah kamar. Maksudnya belilah saham yang memang pedagangnya foreign gitu loh. Jangan sampai tuh kita tahu ini pasar kayak pasar aja ya. Kita tahu ini adalah pasar daerah, jualannya kangkung. Terus kita mau datang, mau menguasai pasar, terus menawarkan solusi ke pedagang pasar itu yang dikendalikan oleh lokal. Terus kita bilang, iya Bu, ini harus pasarnya bersih. Terus ini nggak boleh becek. Kita bikin pasar kering. Nah itu salah posisi tuh. Kita mencoba merubah pasar yang dikendalikan atau memakai pasar yang acuannya lokal. Kita pakai acuannya foreign gitu loh. Jadi nanti itu kita akan sampai kapan juga foreign flow-nya naik, tapi kok ini saham-sahamnya nggak naik-naik ya, karena yang pemegang kendali di sini bukan foreign, yang megang teori supply and demand kan, yang megang supply terbanyak itu foreign. Nanti ada breakout, ada sebuah saham mau breakout, walaupun yang dorong adalah retail atau big player, tetap izinnya di pemegang supply. Supply-nya bilang bahwa, oh enggak, ini harga udah kemahalan, dia buang aja 10% barangnya, turun harganya. Oh, harganya terlalu kemurahan sekarang. Sisa penjualan 10% itu kan besar sekali. 10% itu dia beli 5% aja berhenti trade. Jadi jangan sampai kita salah kandang lah, tanda kutip salah kandang untuk ngekor sebuah flow. Kurang lebih seperti itu. Ya berarti ngelihat siapa pedagangnya di dalam ya, jangan sampai salah masuk kamar nih. Ternyata yang jualan bukan foreign gitu, yang jual beli di dalamnya bukan foreign, ternyata lokalan aja gitu kan. Jadi memang memperhatikan benar-benar hal itu ya. Ini yang menjadi apa ya? Penentu 90% Bang Fadil buat beli satu saham. Yes, karena gini, gue tuh kan nggak mau, gue tuh cuma logikanya simple. Dia yang ketika misalnya ada foreign bisa nabrak nih, foreign dananya bisa nabrak sampai misalnya arah 3 kali. Kalau pengendalinya institusi, ini kan punya misalnya ini belum waktunya terbang nih, kita masih mau punya aksi korporasi berikutnya, ya dibuang habis itu trennya. Jadi jangan sampai, jadi walaupun ada foreign inflow, make sure misalnya ada uptrend, make sure si pengendali tanda kutip pabrikannya nggak buang barang. Kalau buang barang dikit oke lah, taking profit. Tapi kalau sampai kayak buang banyak, itu artinya bahwa ada orang yang diusir, atau ada sekelompok orang yang diusir, atau emiten belum mengizinkan saham ini terbang. Karena setiap emiten kan punya posisi strategis ya, kayak misalnya, oh saya mau sahamnya diakumulasi di saat pembagian dividen, oh saya pengen setiap kuartalan, saya pengen seperti apa. Kalau misalnya sahamnya udah naik duluan sebelum kuartalan, terus ada berita kinerjanya membaik, ya nggak ngaruh gitu loh. Maksudnya orang jadinya kayak, wah ini semua aja isinya misalnya kinerjanya bagus 3 bulan berikutnya, terus 3 bulan sebelumnya saham udah naik 200%. Itu saham isinya udah spekulan, bukan investor. Karena udah naik, semua orang ada dalam situ. Nah, ketika ada laporan keuangan
baik. Wah, itu udah biasanya sell on strength semua. Mumpung nih ada investor anggap ini adalah, wih kinerjanya bagus nih, mumpung ada tanda kutip investor yang belum terlalu dalam ngulik saham, beli di situ karena laporan kinerjanya bagus tanpa ngelihat siapa di dalam. Akhirnya ya mereka yang menampung semua, mereka yang menampung alur orang spekulan-spekulan yang membeli ketika harganya terbang. Karena ketika terbangnya terlalu ekstrim, isinya udah pasti spekulan deh. Itu aja pasti. Saya pernah dengar Bang Fadil yang Bang Fadil bilang yang kalau emitennya belum mengizinkan naik gitu, ya nggak naik, belum naik juga ya harganya. Saya pernah dengar nih saat BBKP dibeli sama Kukmin, mungkin orang banyak yang bertanya, kenapa naik nih? Katanya mau nurunin penumpang doang, menurunin bawah tapi nggak naik-naik. Nah, itu tuh saya mendengar mungkin belum diizinin sama emitennya buat menaikkan harganya gitu. Tapi gini, BBKP atau maksudnya ini bukan maksudnya apa-apa ya, maksudnya kita harus tahu juga gini, Kokminnya masuk ke BBKP buat apa nih? Dia kan masuk untuk mengakuisisi perusahaan, bukan goreng-goreng saham. Dia nggak perlu, dia adalah perusahaan besar dari Korea sana gitu ya, dia perusahaan besar dari Korea sana yang nggak perlu lah, duitnya udah sangat banyak, buat goreng-goreng saham tuh mereka nggak perlu, maksudnya duitnya banyak, kebutuhannya strategis. Makanya teman-teman yang lihat perusahaan Korea di banking yang masuk mengakuisisi dari luar negeri, mengakuisisi bank-bank kecil, sahamnya nggak terbang, ya karena memang tujuan mereka bukan goreng-goreng saham, atau ya, udah euforianya udah selesai aja. Dan kita coba ya tak cek dulu sekalian. Misalnya iya, di sini maksudnya pengen pengendalinya BBKP saja komposisinya 23% itu foreign, 17,9 itu institusi. Nah, retail. Ini kendali di retail. Ini bahayanya kendali di retail. Mungkin saham ini terlalu diprimadonakan lah waktu itu. Coba ya kan semua orang ngebahas semua ya. Maksudnya kalau orang semua orang ngebahas saham bukan berarti bahwa tanda kutip bandar nggak mau ngasih kita cuan, hanya saja bahwa sangat beresiko untuk pelaku pasar, untuk kayak semua orang ada di dalam, kita nggak tahu kepentingannya apa nih. 58 retail itu gede banget di size-nya BBKP. Ada yang kepentingannya cuma mau jual pagi, ada yang buat mau beli laptop, ada yang mau beli mobil, ada yang mau beli apa, kita nggak tahu nih. Nah, market maker pun ya pasti ya sudahlah, tunggu aja harganya turun sampai 100%. Bit-bitnya ketika dia bit-bitnya kalau misalnya dia beli itu udah confirm bitnya diisi oleh retail, ya baru akan menerbangkannya. Karena ini BBKP nggak tahu kenapa apa yang dipikirkan di retail ya, mungkin gara-gara nggak mau cut loss. Ini tuh nih ya, kita liatin chartnya ya, kayaknya emang nggak 9 bulan ini nggak mau loh, maksudnya ini tuh retailnya nggak mau loh. Bayangin, foreignnya udah buang terus-terusan, retailnya dia masih bilang ini akan menjadi besar nantinya, foreignnya buang. Institusinya berapa kali coba nih, lihat nih, institusi berkali-kali coba, set, oh ternyata masih ada foreign, dia kecilin, set, foreign buang, naik, dia buang. Jadi tanda kutip di BBKP ini tanda kutip dia retailnya terlalu sabar. Jadi ini bahaya nih, ini bahayanya tuh liar, bolanya jadi liar nih. Jadi kurang lebih seperti itu sih, maksudnya pernah gitu loh, wah bandarnya nggak mau cuan, enggak, market maker itu sebenarnya membutuhkan kalian untuk exit ataupun untuk distribusi membutuhkan kalian. Cuman ketika kaliannya kebanyakan gitu loh, nih, karena kita harus tahu beda 5 tahun yang lalu itu fenomena grup saham itu belum ada loh. Gua sendiri pernah ngeriset setiap grup saham dengan usernya aja nih, bayangin ya, usernya cuma 10.000 aja, inflow itu sekali mention itu bisa 3M loh. Ini grup saham loh, 3M. Jadi
Ya market maker lihat begitu gitu, tiba-tiba bentar. Ini toko gua belum waktunya promosi kok udah rame. Ya. Wah, barang gudang masih ada yang sisa nih. Tahun lalu belum bisa kejual. Ya jual aja dulu. Nanti ketika ada aksi korporasi dikumpulin baru naik. Karena ketika market maker yang memang sudah berpengalaman di Indonesia, biasanya dia bisa mensinkronkan supaya retail tuh euforianya bagus. Jadi setiap ada corporate action, misalnya laporan keuangan, dia dorong. Bagus dia dorong. Terus ketika confirmation, bukannya dia patah, didorong. Dengan dia dorong, paling berapa sih dari total duitnya market maker tuh yang punya 60% saham, berapa sih? Paling cuma 1 komaannya buat transaksi harian, tapi itu bisa menebalkan bid retail yang tanda kutip acuannya teknikalis. Wah, ini teknikalnya confirm. Gue mau beli. Acuannya fundamentalis. Wah, fundamentalnya bagus. Ini gue beli. Nah, ini kayak gini nih. Ini kayak gini-gini yang membuat ada investor baru datang. Kalau misalnya semuanya di laporan bagus dibanting, ada kinerja bagus dibanting, itu udah, maksudnya itu the real market maker yang memang nggak tahu deh, tujuannya memang buat memperkaya diri sendiri kali. Mungkin dia punya gitu lah. Ya, lanjut. Jawab pertanyaan-pertanyaan banyak banget yang masuk. Ini mungkin saya juga melihat ya, di beberapa yang ngomongin, misalnya contoh nih Bang Fadil MPPA ya, itu kan banyak banget yang berharap retail kecil ini seperti story-nya kayak tahun lalu naik ke 1.000 gitu kan. Tapi kalau kita lihat, itu sebenarnya buang barang kalau yang saya lihat sih. Buang barang, Yeah. buang, masuk, besok buang. Jadi, tapi tetap retailnya di diskusi-diskusi mereka bilang, enggak, ini bisa sampai 1.000, sampai, nah, coba kalau kita lihat secara distribusinya seperti apa nih? Ini bukan tangan AI ya, atau Ini lihat nih ya, ini foreign di MPPA ya, kelakuannya liatin kayak gini nih, habis beli jual, ya maksudnya bisa aja ke 1.000 gitu loh. Kalau bablas tiba-tiba ada ini big player biasanya nih, tiba-tiba big player ikut dar gitu ya, terus dimakan semua ya bisa. Tapi ya kita tahu bahwa di sini aktivitas transaksinya ya beli jual. Ketika foreign beli, retail naik. Ketika foreign jual, retail naik. Jadi saham-saham seperti ini masih ditektokin. Belum ada, mungkin MPPA ada terafiliasi dengan Goto, tapi faktanya kita bicara fakta bahwa foreign di dalam sini tektok. Jangankan foreign, institusi pun tektok. Beli jual. Jadi kita nggak bisa, maksudnya kita nggak bisa bilang bahwa ini akan naik. Iya, mungkin naik, mungkin kita nggak tahu naik. Tapi data untuk hari ini tidak ada indikasi untuk naik. Bisa aja ditabrak, kita nggak tahu. Tapi make sure ya kita lihat dulu siapa. 2 hari aja yang menguasai transaksi hariannya retail. Jadi kalau kita lihat ya, kita tuh bisa berharap. Cuman faktanya kalau foreign-nya tektok, ya sudahlah, tektokin aja, ngapain. Kecuali beli di weakness ya. Nah iya, itu yang saya perhatikan sih, kayak kenapa ya foreign-nya beli hari ini tapi besoknya ngejual. Jadi kayak ngapain nih tektokan di dalam sini? Itu biasanya kan ada yang cukup panjang gitu kalau foreign yang beli, tapi foreign-nya aja tektokan gitu. Jadi buat apa bertahan? Ya karena kita lihat komposisinya MPPA, foreign itu cuma 23%. Foreign cuma 23%. Institusinya 62,7%. Yang kita tahu siapa di institusi itu. Jadi kalau institusi itu bilang enggak, saya nggak mau jual, ya udah nggak mau jual dia. Sama kayak waktu MLPL drop yang dari 600, orang kegocek, ya RX di dalam sangat besar. Tapi faktanya institusinya buangnya gede loh. Kalau kalian ngecek di tahun itu, ini di sini datanya udah keriset 3 bulan doang ya. Waktu itu kedeteknya gede banget, dan nggak lama ketika institusi itu ngejual, nggak lama ada berita loh. 3 hari setelahnya itu, ketika patah tren bikin gap banyak itu di MLPL, berita keluarga John Riyadi ngejual saham MLPL. Wah, loh. Kalau udah kayak begitu, yang bikin gap
yang bikin gap yang punya nih. Terus kita mau bilang bahwa enggak, menurut teori teknikal, kalau gapnya ada gap, itu akan ketutup. Akan gap. Akan menutup gapnya. Bisa, cuman kita tahu yang bikin gap nih keluarga Yang yang punya nih. Masa yang punya kamu mau lawan? Maksudnya dia aja bilang, oh iya, sepertinya hari ini MLPL sudah ketinggi, saya jual dulu deh, bikin gap. Gap itu kan terjadi karena yang punya duit banyak ngejual borok, terus nggak ada yang pembeli yang mampu menahan laju gap itu. Ya, kita harus wise di situ. Kalau misalnya gap terjadi hanya karena big player buang barang, institusi mengambil ulang di gapnya perlahan-lahan, itu bisa kita asumsikan bahwa nanti gapnya akan tertutup. Tapi kalau misalnya kita lihat kasus MLPL, gapnya akan tertutup di 500-an. Ya kalau keluarga Liponya beli lagi di bawah, jadi akan tertutup. Tapi kalau orang dia yang punya barang, kenapa kita boleh nih tarik nih garis. Tapi yang punya barang mereka gimana? Ya udah ikutin mereka aja lah. Jadi kesimpulannya adalah kalau buat retail harus menempatkan posisi juga gitu, karena bukan big player sebesar mereka gitu. Kalau yang punya aja, yang buat gapnya jangan dilawan gitu ya. Nah ini ada pertanyaan nih Bang, banyak banget nih, maaf ya teman-teman, kita baca satu-satu. Ini dari paling bawah nih. Oke, ini dia. Dari Erik Winata, kapan timing untuk TP? Apakah ada indikasi kapan hold, kapan TP? Nah, kalau Bang Fadil kayak gimana tuh? TP itu sekali lagi, kalau misalnya take profit, memang indikasinya selalu paling bagus pakai teknikal, karena teknikal itu kan laju trennya. Maksudnya laju tren itu kita melihat, oh ternyata kita beli di harga, misalnya beli di harga 1.500 naik, terus udah mulai kejemput 1.200, kan kita nggak tahu nih dia akan terbang ke 1.000, balik lagi ke 1.000 atau balik lagi ke 1.500. Tapi yang pasti kalau gue pribadi, ketika udah floating profitnya 20%, terus dalam tempo seminggu nih, tiba-tiba dia kempes, cuman seminggu dia kempes 10%, gue udah floating profit 20%, yaitu gue memilih untuk buang setengah. Enggak semua ya, harus buang setengah dulu, karena itu win-win solution supaya kita nggak sakit hati. Kalau dia drop balik ke harga BEP kita punya modal untuk beli lagi di bawah. Kalau dia terbang balik, kita masih punya barang. Mau average up lagi nggak apa-apa, tapi yang pasti kita nggak yang tiba-tiba udah punya dari 1.000, terus naik ke 1.500, terus turun lagi ke 1.200, kita cuekin, terus BEP. Itu kan namanya kita maksudnya nggak punya plan. Kalau gue pribadi, tipikal TP, pokoknya gitu deh. 10-20%, seminggu ini dia tiba-tiba hancur nggak ada apa-apa, tiba-tiba hancur, turun setengah, udah buang setengah, itu udah indikasi yang jelek, berarti patahnya kelewat. Jadi teknikal aja sih. Oke, lebih kepada teknikal ya teman-teman. Ini pertanyaan selanjutnya, cara menentukan harga wajar saham efektif dan juga mudah. Nah, kalau Bang Fadil gimana nih? Kalau harga wajar itu, gue pribadi, ini buat gue pribadi, nggak ada harga yang mahal, nggak ada harga yang murah. Yang nentuin tadi harga murah itu adalah ketika dia downtrend panjang, terus tiba-tiba mendaratlah di sideways-nya. Terus ada yang akumulasi. Kalau akumulasinya institusi, berarti institusi pemilik perusahaan menganggap harga ini adalah harga murah. Misalnya ada buyback, ini adalah harga ya bagi pengendalinya ini termurah, ya kalian ikutin. Nah, walaupun PBV-nya misalnya di 50 atau 500 ekstrim-ekstrimnya, tapi ketika dia drop ada yang ambil di bawah, gue menganggap bahwa itu adalah titik tawar terendah bagi si emitennya. Ketika dia naik terus dia ada sideways, apakah kita bisa bilang itu kemahalan? Enggak, karena ketika dia sideways terus dia patah, ada konsolidasi, ya berarti kan ada orang yang membeli lebih mahal lagi. Nah, ketika membeli lebih mahalnya ternyata institusi, nah ini kita harus pakai tanda, wih, ini institusi beli di pucuk ngapain nih? Dia malah nggak jualan. Nah, itu kan artinya bahwa pemiliknya, pengendalinya akumulasi. Mau akumulasinya dari bawah dia average up
cuma 10% dana, 1% dana, tapi itu cukup untuk membuat marketnya naik. Jadi gue bilang valuasi terendah itu adalah ketika termurah, itu ketika downtrend dia berhenti sideways, itu termurah bagi gue. Bukan valuasi per PBV. Nah, itu tuh teman-teman. Kalau dari sisi Bang Fadil seperti itu. Nah, ini nih, mau kayaknya ngasih satu kasus nih. YO sama DH BSDE masuk clean buy nggak, Bang? Oke. Ini disclaimer kali ya. Ini ya, clean buy itu adalah cara yang waktu itu gue riset 3 bulan, 4 bulanan ke belakang untuk mengetahui bahwa ketika emiten atau ada broker yang membeli clean, artinya buy dan sell-nya itu dia membeli net volume-nya. Kalau kita lihat buy-nya itu 100% besar, sell-nya dia nggak sell sama sekali. Nah, dia membeli. Nah, tapi clean buy ini nggak berpengaruh kalau misalnya yang membeli sekali lagi bukan pengendali dari saham itu. Bisa aja diapresiasi. Tapi kalau kita langsung kasus ya, misalnya BSDE. Nih, sebelum kita ke kiri ya. Kita lihat di sini, trennya patah nih. Ada clean buy, nggak peduli baginya. Clean buy itu cuma penguat aja, mengindikasikan bahwa ada orang yang membeli saham ini dalam keadaan besar tanpa jualan. Jadi dia nggak tektok sama sekali. Tapi kalau kita lihat patah trennya BSDE, kita lihat di sini BSDE itu dimiliki 47% institusi, 34 foreign. Kita lihat siapa yang buang barang di area sini. Tuh. Lihat sendiri yang buang barang siapa? Institusinya buang barang. Gimana coba? Institusinya buang barang. Ini zombie ini big player yang tanda kutip spekulasi buy, dia beli banyak gitu loh. Tapi yang buang institusi gimana dong? Maksudnya ya itu gue bilang, apakah ini properti boom? Ya enggak, institusinya nggak percaya buang. Foreignnya naik, oke, foreign naik. Tapi ingat, kepemilikan foreign di BSDE itu cuma 34%. Nggak terlalu kuat lah, nggak terlalu kuat. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang itu ada clean buy atau segala macam, iya clean buy itu bagus. Tapi kita lihat dulu clean buy-nya itu siapa, kurang lebih seperti itu. Baik, nah ini pertanyaan selanjutnya. Kalau pengalaman Bang Fadil seberapa tinggi win rate ngelihat inflow dengan Neo BDM? Sebenarnya gini, win rate, kalau bicara win rate itu kan tergantung dari posisi kita ngambil barang ya. Maksudnya kalau bicara win rate, kemarin yang gue ambil data-datanya dari sampling ya. Maksudnya ketika gue riset itu ada samplingnya, ada beberapa saham yang gue sampling, itu ya 5 dari 5 kasus kena. Maksudnya tren berhenti ketika pengendali udah berhenti buang barang. Tren naik itu ketika pengendali dan foreign atau duit besar ikutan di dalamnya. Jadi kalau bicara win rate itu tergantung, tapi kalau misalnya studi kasusnya sejauh ini kena semua. Sejauh ini ya, nggak tahu nanti di tahun depan karena perusahaan lihat, oh ini udah ada cara begini, terus nanti ada DOBDM atau data KSEI dilarang lagi transaksi, nah di situ kita baru riset ulang. Tapi sejauh ini risetnya 5 dari 5 kena. Oke. Nah ini ada yang nanya, tapi nggak bisa aku bisa aku naikin, coba. Oke. Kenapa saham IPO, ADMR, dan WIRG naik gila-gilaan? Apakah karena harga IPO terlalu murah? Kalau di kacamata Bang, gimana nih? Itu, kalau kalian perhatiin, ADMR itu dari awal itu, nih ya, kita langsung cat aja deh. Maksudnya biar tidak spekulasi ya. Nih. Lihat ya. Kita lihat dari kacamata sini dulu deh, yang awal ya. Nih. Ya. Ini tuh bayangin di sini di awal-awal di IPO itu big player buang barang, institusi beli. Terus sekarang apakah harganya sekarang mahal? Lihat, foreignnya masuk, ininya keluar, ini masuk lagi dia kencang. Nah artinya berarti ya tadi gue bilang, bagi kalian ya itu mahal nih. Enggak, bagi foreign enggak, dia beli terus.
Apakah foreign salah? Bisa jadi. Tapi dia punya dana yang cukup besar. Dan di sini powernya, bayangin, ini dari Februari Maret aja, dari Maret nih udah pucuk nih, retailnya dimakan sama institusi 88%. Apakah ini kemahalan? Ya belum tentu. Tapi ya, kalian bisa spekulasi banyak kalau misalnya dia ada konsolidasi lagi untuk melihat, karena ini semua isinya pasti take profit. Terus kita lihat kayak tadi WIRG. Yes. Ini yang lagi didambakan. Nah, lihat ya WIRG ya. Dia naik karena perusahaannya komitmen tidak ngebuang barang. Dia komitmen nggak buang barang. Terus di sini ada big player yang beli. Di sini ada big player beli. Itu dia tidak ditimpuk, tanda kutip tidak dikasih barang. Ya dia semangat ngunci lagi. Ngunci. Nah, di sini kebuka nih ya. Di sini kebuka. 4 hari berturut-turut kebuka. Kita lihat siapa yang buang barang. Tuh. Ketika kebuka siapa? Dia lagi kena tuh kan. Oke, retailnya mau profit taking Bang Fadil, mau nikmati boba, masa nggak bisa? Iya, enggak, ini kan ibaratnya gini, ini kan beli nih, dia dibujuk beli, kebuka kan. Nah, yang buang siapa? Institusi. Nah, di sini kita tahu bahwa karena ini baru IPO, kita tahu institusi kan punya barang dari sebelum IPO. Masa dia take profit nggak boleh? Nah, tapi take profitnya di WIRG ini beda dengan IPO lain. Dibiarkan naik dulu, retail ikutan. Dari sini ada retail nih, karena ini terlalu gede, jadinya nggak kelihatan. Di sini retailnya ikutan. Terus institusinya foreignnya nggak ngasih barang, dia cuma buang-buang dikit. Karena WIRG tanda kutip perusahaannya tidak nimpuk di awal, jalan terus. Nah, ada timpukan di sini, taking profit ya wajar lah. Ini udah naik 400%, masa orang nggak boleh taking profit sedikit? Tapi kebetulan karena retailnya kurang menganalisa memang, jadi yang kena retail lagi. Karena dia lihat beritanya, orang-orang posting, aku cuan 400% loh, aku cuan 500% loh. Dia FOMO gitu loh. Itu sifat dasar. Itu sifat dasar. Jadi menurut gua taking profit ya wajar. Cuman namanya IPO itu kan memang untuk distribusi lah. IPO itu kan distribusi. Cuman ada perusahaan yang distribusinya beneran distribusi di hari pertama, ada yang ya udah saya ikutin aja deh sampai berikutnya baru distribusinya di kemudian harinya, kurang lebih seperti itu. Oke, itu lengkap banget nih kalau yang lagi menganalisa dua saham ini. Boleh mungkin didengar baik-baik ya Instagram live ini. Ini ada yang nanya, apakah Bang Fadil lebih memilih ikut mengejar saham yang all time high atau ya lihat yang konsolidasi? Tapi tadi udah dijawab ya, yang konsolidasi gitu ya rata-rata, yang cenderung sideways. Yes. Apapun itu, ATH trend. Nah, tapi gini, untuk ATH agak beda ya. Maksudnya gini, kalau misalnya gue nangkap konsolidasi, kita harus lihat dulu sebelum rally di titik mana. Kalau misalnya ya patah tren hanya setengah dari titik rally atau cuma 20% dari titik rally-nya, itu ada konsolidasi, gue masuk. Tapi kalau dia patah trennya sampai balik ke posisi sebelum rally, gue nggak akan masuk karena itu akan susah sekali. Karena logikanya yang di dari area sini sampai sini kan, sini ada orang sangkut nih, itu akan memberatkan. Jadi kalau misalnya menjawab pertanyaan ini ya udah atas, tapi jangan sampai balik ke tren awal. Oke. Gitu. Nah, katanya friend di akun foreign. Gimana nih menurut Bang Fadil? Gitu. Ya, nih ya. Friend itu kan sepi. Friend itu kan sahamnya sepi tadi. Yeah. Terus apakah friend akan menuju gocap? Balik lagi harga tawar, valuasi terendah adalah harga tawar si pengendalinya. Nah, kalau kita lihat friend, ingat waktu dia drop kan, kita kesini dulu deh. Friendnya drop. Pengendalinya friend adalah institusi dan asing. Nah, dia ada di area sini, ya kan? Friend patah di sini, orang panik. Oh iya ya, ini sudah buangan. Tapi kita lihat volume naik. Artinya ada yang kumpulin nih. Ini ada volume tiba-tiba di drop. Ada yang menganggap, ada market, ada sekumpulan orang menganggap bahwa friend ini murah di harga 69. Ketika friend ini murah, kita lihat siapa yang ambil. Tuh, dia lagi kan. Berhenti yang patahnya nggak berhenti karena yang ambil adalah foreign,
institusi retail yang ngebuang. Jadi ibaratnya ya ini harga tawar. Jadi untuk saat ini harga tawar frank terendah di tahun ini menurut asing, valuasi terendah termurah menurut market adalah 69. Valuasi termahalnya bukan target price, bukan target price konsensusnya bagi gue, adalah lihat aja. Misalnya target price konsensusnya 1130. Ya kalau dia 130, dia titik murahnya adalah ketika ya udah, ketika ini semua tiba-tiba balik arah. Nah, berarti tahun ini orang tidak ada yang menganggap bahwa friend itu dia kalau misalnya nggak nyampe 130 adalah titik harga wajarnya. Ya harga wajarnya ya siapa yang akumulasi itu harga wajarnya. Kurang lebih seperti itu. Bang Fadil, kalau aku lihat kan ini juga sama dengan pertanyaannya GoTo nih. Bang Fadil kalau nggak salah masuk nggak sih di hari kedua atau ketiga? Hari kedua itu masuk. Cuman karena kita data broker summary ditutup, karena ada di chart kalau salah di chart 5 menitannya, hari pertama masuk nih. Karena chart 5 menitannya tuh ada konsolidasi di area 382. Nah, ketika ada konsolidasi, dia spike, terus dia balik, gue membeli lagi dengan porsi yang terukur. Tapi harinya karena kita by data nih, karena belum ada data transaction chart-nya kan, hari kedua itu tiba-tiba volumenya spike terus dia konsolidasi di bawah tapi volumenya semakin tinggi. Karena volumenya semakin tinggi kebuang semua. Tetapi besoknya atau apa ya, besok kalau nggak salah besoknya apa, hari kedua gitu udah ada data transaction chart-nya, ternyata institusinya ikutan beli nih. Institusi udah mulai ikutan beli. Gua nyebar lah antrian di GoTo tuh di titik lowest kemarin. Low-nya kan kemarin tuh kalau nggak salah di 360 disebar semua tuh, Bran. Jadi sebar semua 360. Jadi mau masuk size-nya 100%. Di 360 tuh size 20%. Terus di bawahnya itu sampai ARB itu semua antrian tuh. Piramida. Jadi misalnya masuk 100 juta nih. Di sininya 10 juta, di sininya 30, di sini 60. Di sini tambahan lagi kan di bawah kalau ARB. Ternyata ketika kemarin institusi sudah mulai beli, dia langsung tertarik ke 400-an berapa gitu ya, terakhir tuh 300 berapa gitu ya, dia tertarik, ya sudah, yang kejemput GoTo akhirnya cuman 10 jutaan ya, cuman jadi kayak gitu. Kalau gue pribadi kayak gitu, jadi GoTo gue dari awal bilang, maksudnya GoTo ini size-nya sangat besar. Ketika ada distribusi, kita mau lihat siapa yang beli. Walaupun ada opsi green shoe, gue cuekin. Yang gue mau tahu adalah GoTo katanya bagus nih. Gue mau lihat kalau ketika dia koreksi di harga, misalnya taruhlah GoTo koreksi ke 200. Kalau misalnya sebagus itu GoTo, pasti untuk institusi perebutan. Kalau ini project distribusi yang katanya ya cuman promonya aja yang bagus, pasti dia turun, institusi nggak mau ambil. Sejauh ini datanya dari data yang kita lihat, GoTo 3 hari ini itu masih menarik karena institusi ketika dia koleksi di area lowest kemarin. Nah, tanda kutip dalam seminggu ini ya GoTo masih bagus karena institusi kebukti ternyata tidak mendistribusi begitu. Hari pertama distribusinya kencang, tapi setelah hari pertama distribusi, hari keduanya dia reakumulasi. Ini indikator yang baik, tapi ketika dia balik arah, kencang tiba-tiba, institusi kan banyak nih, dia balik arah, pecah kongsi gitu ya, ternyata dia jualan setengah lagi kayak buka. Ya kita kabur aja dulu. Kita punya data nih, kita sekarang nggak bisa, maksudnya tujuan gua nge-share ini terbuka gitu ya, nge-share ini terbuka data-data ini supaya kita tuh nggak bisa lagi beda sama 2021, kita bisa banyak yang nyembunyiin cara ini, jadi banyak orang yang ketipu dengan oke, ini bagus enggak, kalau kata mereka bagus, institusi pasti naik, foreign pasti naik, kalau enggak ya udah kalian cuman promosi aja ya. Ini banyak banget yang mungkin agak ketinggalan, yang tadi ngeceknya itu apa namanya Bang, di Neo BDM
neobdm.tech. Tuh, neobdm.tech. Neobdm.tech ya. Jangan lupa ya teman-teman, itu udah disebutin nama Bang Fadil, neobdm.tech. Oke, nah ini ada pertanyaan. Jika kita menemukan clean buy dari institusi beberapa hari, tiba-tiba ada sell lebih gede, itu cut loss atau gimana, Bang? Nah, nah gini, makanya tadi kita harus lihat flow-nya dulu. Flow-nya adalah pertama kita harus benar-benar bandarmologi itu hanya untuk ngecek inflow saja. Terus technical lah yang tujuannya. Ya kalau misalnya gini, kalau misalnya institusinya tiba-tiba banting barang, terus ternyata bantingannya sideways, masih di area sideways ya itu gua nggak cut loss. Tapi kalau misalnya institusinya buang barang, tahu-tahu sideways yang lama itu jebol, gua menjual setengah dulu, terus besok jebol lagi minus enam baru jual semua. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena baik lagi, tren itu adalah kuncinya nih. Maksudnya technical, kenapa technical itu penting? Technical itu gambaran psikologis pasar. Kalau misal psikologis pasarnya memang dia dibuang terus technicalnya downtrend, ya udah jangan dilawan. Itu kan artinya perusahaan itu juga tidak sekuat itu menjaga harga sahamnya. Ngapain kita tunggu? Karena ada loh saham-saham yang didistribusikan ada beberapa saham yang populer tahun lalu, itu cara market makernya markdown, itu bitnya dicopot loh, bener-bener bitnya transaksinya bisa sampai ratusan ribu, bisa bisa sampai puluhan miliar. Terus ketika dia markdown, dia nggak ada tekanan jualnya, tapi bitnya hilang. Kalau bit, logikanya gini teman, bitnya hilang nih, kalian beli 1.000 lot, toto bitnya tadi bisa haki nih, bisa kalian haki dengan mudah. Toto 1.000 lot besoknya tiba-tiba sisa 10 lot, apa nggak panik tuh? Itu pasti buang, waduh nggak bisa buang, itu panik tuh. Jadi itu cara yang paling gampang untuk membuat market itu panik, ya udah copot aja bitnya, nanti diakum lagi di bawah. Kita nggak tahu emiten akan melakukan itu, technical kita gunakan. Pokoknya kalau emiten akumulasi tapi jebol terus downtrend nggak ada sampai, nggak usah ditangkap, nggak usah dibeli, karena emiten bisa aja 1 miliar bagi emiten itu nggak ada apa-apanya, bagi kita gede. Atau kita bilang ini dia sangkut nih 200 miliar, 200 miliar, 200 miliar. Tahu di bawah dia beli lagi ketika kalian cut loss di 200 miliar. Kita nggak tahu duit emiten itu segede apa. Jadi udah tren yang dilawan. Nah ini, cara ngebedain exit atau markdown itu seperti apa, Bang? Yaitu exit itu adalah patah tren. Exit itu ya patah tren yang partisipasinya didukung oleh yang punya. Misalnya ya kayak salah satu emiten yang 100% publik itu kan, itu dari 2020 loh. Bayangin ya, ini tak liatin aja gimana, maksudnya emitennya akan gua nggak liatin, cuman kalian sama-sama tahu lah ini apa maksudnya. Nih ya, tak liatin balance positionnya biar kita nggak kesorot ya. Nih bayangin, ini caranya mereka ya. Ini di atas tuh institusi yang biru ya, Juli 2021 perlahan dilepas tuh. Nah puncaknya di kemarin, ini dilepas semua tuh bertahun-tahun. Di tahun Juli 2021 itu masih ada analis-analis yang bilang ini perusahaan bagus. Bayangin bahayanya ya, perusahaannya bagus, sempat mau turn around di 2021, tapi faktanya turn around itu dipakai buat ngejual, bukan buat akumulasi. Nah ini yang kita bilang, perusahaan itu bisa saja jago dalam berbisnis di real, di industri yang real, atau bisa gak jago di real, gak jago di saham juga. Nah tapi ya buktinya adalah, bukti tanggung jawab dari emiten adalah kalau memang perusahaan kalian bagus, seharusnya kalian gak mau dong jual di harga murah, mau dong beli lagi, turun di buyback. Pertanyaannya ketika laporan keuangannya bagus, terus kalian mau buang, ini laporan keuangannya bener nggak nih? Karena kalau misalnya laporan keuangannya bener, GCI perusahaannya bener, seharusnya kalian akumulasi juga dong. Kan kalian lihat, ini mumpung perusahaan saya bagus. Misalnya contoh kayak roti down trend, perusahaannya menganggap ini bagus. Nah,
komitmen dari emiten roti keren banget. Dia bilang bahwa kami akan buyback sahamnya. Sampai di berita tuh dia bilang bahwa buybacknya pakai sekuritas SQ, BCA Sekuritas. Dia jelasin tuh, kita akan buyback situ. Terus kita lihat datanya, memang dia buyback gitu loh. Maksudnya perusahaan-perusahaan yang bagus, yang harga tawarnya bagus, ya udah. Kalau kalian mau investasi, ya sudah. Harga tawar terbagusnya adalah ketika dia drop, terus dia turun. Nah, kalau markdown bedanya ya itu. Markdown kalau institusinya buang, berarti itu adalah benar-benar distribusi. Kalau misalnya markdown institusinya buangnya cuma sedikit, ya itu bisa dianggap markdown. Tinggal lihat hari berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang bertanya soal Neo BDM nih. Itu datanya real time atau EOD, dia end of day. Makanya kayak tadi cerita Goto kan, gue awalnya lihat siapa volume, wih itu jebol nih, buang. Karena ya data yang kita lihat kan volumenya dulu, volume jebol, buang. Terus kenapa gue buang setengah? Karena kita nggak tahu setelah EOD ini siapa yang buang. Ternyata yang buang cuma big player, terus institusi nampung. Ya 50% yang kita bawa pulang ini siap-siap lagi nih. Kita melakukan pencicilan lagi. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini yang bertanya kalau institusi yang dimaksud itu institusi lokal atau asing nih, Bang Fadil? Oh, kita kan institusi itu cara dari kalau kayak SAI kan dia cuma taruh institusinya ada asing dan lokal ya. Kita lihat saja institusinya. Kalau misalnya dia naiknya beriringan dengan institusinya, berarti institusinya asing. Kalau dia naiknya ya naik misalnya foreignnya naik tapi institusinya nggak naik, ya udah foreignnya ya berarti foreign lokal yang duitnya banyak. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini karena waktunya udah mau habis, ini ada pertanyaan terakhir, lagi mantau apa, Bang? Sekarang tetap buat trading, buat Goto itu lagi dikerjain, maksudnya bisa manfaatin volatilitas itu enak banget. Beli merah jual karena memang mereka katanya kan mau green shoe. Ya sudah lah, kalau dekat-dekat harga-harga IPO spekulasi buy aja. Masalah kalian mau jual nanti hold itu spekulasi buy aja. Tapi kalau sekarang kalau misalnya ditanya mantau aja apa, itu lebih ke ada perkapalan tapi yang belum naik. Perkapalan yang belum. Ya, garis bawah ini belum. Transportasi, logistik bisa juga sih. Makanya di situlah sektornya perkapalan. Jangan lupa cari-cari aja di screening sendiri ya sahamnya ya. Nah, ini terakhir juga nih Bang Fadil. Buat teman-teman gitu ya yang mungkin baru memulai juga investasi di saham, trading, itu pesan-pesannya dan supaya apa ya? Supaya mungkin ada yang sering nggak tega cut loss, ada yang bener-bener nahan sampai batinnya juga menggelepar udah minus 70% gitu, nggak dilepas-lepas juga. Nah, pesan-pesan dari seorang Bang Fadil gimana nih buat teman-teman yang baru masuk atau mungkin sedang berproses juga di market? Pertama, jangan kecepatan bakar jembatan. Pertama itu dulu. Pertama, jangan kecepatan bakar jembatan. 3 tahun, 2 tahun itu habiskan buat nyoba riset. Jangan fokus cuan dulu. Karena memang susah. Maksudnya legenda-legenda pasar modal aja itu rata-rata dari yang scalper, dari investor itu rata-rata 3-5 tahun. Dan kalau kalian memutuskan untuk memang full time, make sure kalian sudah punya hit rate yang cukup tinggi yang bisa membuat kalian survive. Karena saham investasi yang beresiko, masuklah dengan dengan duit yang kecil. Kalau belum ngerti, jangan mau cepet kaya, karena kalau cepet kaya itu yang membuat orang-orang ketipu sama investasi bodong biasanya. Oke, nah terakhir ini live-nya bisa saya save atau gimana nih? Saya minta izin dulu nih. Save aja, nggak ngaruh. Ini teman-teman yang udah dari tadi bilang, Bang, di save nggak? Bang, di save nggak? Boleh, nanti saya save ya teman-teman ya. Ini live Instagramnya. Terima kasih untuk waktunya di malam hari ini, Bang Fadil. Ini sangat daging semua, ini daging isi-isinya. Teman-teman akhirnya bisa tahu dm.teh gitu ya. Boleh langsung dicek. Yang mau lihat bandarmologi ya, ceknya neobdm.tech. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Nggak kerasa udah 1 jam lebih.
Sehat-sehat selalu Bang Fadil. Cuan-cuan Amin. terus. Amin, amin, amin. Sampai jumpa Bang. Assalamualaikum. Wassalam.